Nah, sekarang kita akan belajar menggambar struktur Lewis. Sebenarnya tadi sudah ya untuk molekul H2O. Tapi molekul-molekul netral seperti H2O dan lain sebagainya itu cukup mudah sebenarnya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana menggambar struktur Lewis untuk molekul-molekul yang sedikit lebih kompleks ya. Contohnya apa? Contohnya misalkan saya punya ion sulfat deh, SO4 2-. Ya, ini anion tapi sebenarnya antara sulfur dan oksigen ini membentuk ikatan kovalen. Ya, jadi spesi yang berbasis ikatan kovalen sebenarnya. Nah, perhatikan kalau kita punya seperti ini, ada tahapan-tahapan dalam menggambarkan struktur Lewis. Yang pertama apa? Yang pertama tentu harus menentukan atom pusat. Jadi atom pusat ya biasanya yang jumlahnya paling sedikit ya. Dalam hal ini sulfur. Pasti sulfur itu menjadi pusat. Ya, sulfur menjadi pusat. Kenapa? Karena jumlahnya lebih sedikit. Kemudian setelah ini apa yang harus kita lakukan? 4 atom oksigen kita sebar, tentunya mengelilingi si atom pusat seperti ini. Oke. Nah, setelah ini apa yang harus kita lakukan? Kita hitung berapa jumlah total elektron valensinya. Sulfur ini kan satu golongan dengan oksigen ya, walaupun periodenya lebih di bawah. Sama-sama punya 6 elektron valensi. Ya, maka elektron valensinya ada 6 kali 5. Ya kan? 1 dari S, 4 dari O, sama-sama punya 6 elektron valensi, totalnya 30. Tapi jangan lupa minus 2. Minus 2 itu kan artinya kelebihan 2 elektron. Maka totalnya menjadi 32 elektron valensi. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Ini struktur yang sketch yang sudah kita siapkan. Setelah kita buat seperti ini, yang paling mudah adalah kita hubungkan antara atom pusat dengan atom cabangnya. Ya, seperti ini. Oke. Ada 4 garis kan ya? Berarti ada 8 elektron yang kita pakai. Pakainya dari mana? Dari stok 32 yang ada di sini. Maka ini kita kurangi 8. Ya. 32 kurang 8, 24. Sisa 24 yang ada di sini, apa yang kita lakukan? Kita sebar ke seluruh atom cabang. Perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi masing-masing oksigen dapat 6. Seperti ini. Sehingga yang terpakai kan 6 kali 4, 24. Habis. Tidak ada lagi sisa elektron valensi yang belum kita pakai. Nah, tapi apakah struktur seperti ini sudah merupakan struktur yang benar dan stabil dari spesies SO4 2-? Inilah peran dari apa? Muatan formal. Perhatikan. Kita cek muatan formal S di sini. S awalnya punya 6 elektron, ya. Awalnya punya 6 elektron, ya. 6 elektron valensi. Kemudian kita lihat ada 4 ikatan kan ya. Ingat syarat muatan formal, elektron ikatan itu dibagi sama rata. Berarti 1, 2, 3, 4. Awalnya 4, awalnya 6, sekarang punya 4. Kekurangan 2 elektron kan ya. Muatan formal S menjadi plus 2. Untuk suatu spesi yang stabil, senyawa kovalen yang stabil, maka muatan formal atom pusatnya cenderung harus mendekati 0. Atau bahkan bukan cenderung mendekati 0, harus sama dengan 0. Jadi kalau sama dengan 0, dia itu cenderung lebih stabil. Ya. Jadi muatan formalnya harus kita buat S ini menjadi 0. Gimana caranya, Pak? Sulfur kan sudah punya 8 elektron di sini. Harusnya sudah memenuhi aturan oktet dong. Ingat, sulfur itu dia ada di periode ketiga. Ya, periode ketiga. Kulit ketiga
Subkulitnya S, P, dan D. S2, P6, D10. Jadi sulfur bisa menampung lebih dari 8 elektron. Maksimal sampai 18 elektron. Jadi, pun sudah oktet, dia bisa melebihi 8 elektron valensi. Oke, gimana caranya sekarang kita menurunkan muatan formal dari sulfur? Perhatikan, di sini kan ada 2 elektron valensi ya. Ingat, satu ikatan 2 elektron kan ya? 2 elektron yang di sini kita tukar, kita ganti dengan sambahan 1 ikatan. Ini menjadi hilang. Ya, menjadi hilang. Jumlah elektronnya kan tetap sama kan? Cuma pindah tempat. 2 jadi 2 di sini. Perhatikan sekarang muatan formalnya jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan 5 elektron sekarang yang dia miliki. Dari awalnya 6. Maka sekarang muatan formalnya menjadi +1. Karena hanya kekurangan 1 elektron dari awalnya 6. Perhatikan bahwa muatan formalnya kan menjadi lebih kecil dari sebelumnya. +1. Tapi belum 0. Tetapi belum 0. Kita buat sampai 0. Gimana caranya? Ada satu lagi nih di sini. Ya, ada satu lagi nih di sini. Yang bisa kita pindahkan ke sini. Jumlah elektron valensinya tetap sama, tidak berubah, hanya pindah tempat. Sekarang perhatikan bahwa muatan formalnya kita hitung. Kan ini 1 elektron dari sini, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 6 sekarang. Awalnya 6, sekarang punyanya tetap 6. Maka muatan formalnya menjadi sama dengan 0. Ya, muatan formalnya menjadi sama dengan 0. Maka struktur inilah yang merupakan struktur yang stabil dari spesi SO4 2-. Mungkin ada yang bertanya, Pak, kenapa setelah ini pindah ke sini? Kenapa harus pindah ke sini maksud saya? Ini kan sudah jadi begini. Awal kan begini ya. Kenapa tidak begini aja, Pak? Ini yang pindah ke sini menjadi seperti ini. Kan sama-sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muatan formal X tetap 0 dong. Kenapa tidak begini? Kenapa harus begini? Oke. Jadi, kenapa ini yang kita bilang struktur paling stabil dan struktur yang tepat untuk ion sulfat? Karena setelah dilakukan eksperimen menggunakan teknik spektroskopi misalkan, itu salah satu teknik yang dipakai untuk menentukan panjang ikatan dalam suatu spesi kimia, ternyata struktur ini yang memang cocok dengan eksperimen. Jadi walaupun ada kemungkinan seperti ini, yang cocok itu adalah yang ini secara eksperimen. Dan juga teman-teman perhatikan, kalau ini yang terjadi, kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, oksigen juga punya 8, kan ya? Kalau ini yang terjadi, maka ada satu ikatan S dengan O di sini yang jauh lebih pendek daripada ikatan SO yang di sini. Kenyataannya tidak. Kenyataannya yang terjadi adalah yang seperti ini. Seperti itu.